Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, sejauh mana kemudian protokol kesehatan masyarakat harus diperketat dan apa upaya mitigasi dari pemerintah untuk melawan varian Omikron? Kami akan bahas hal ini bersama juru bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi yang bergabung dari luar studio. Selamat sore, Dr. Nadia. Jadi sudah ada 2 kasus kematian kemarin diumumkan oleh pemerintah dari varian Omikron ini. Apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan, yang disiapkan oleh pemerintah? Ya, artinya kita mengetahui resiko untuk sakit berat bahkan berujung kepada kematian itu bisa terjadi. Walaupun dari sejak kita menemukan kasus Omikron sampai saat ini kita melihat bahwa kasus yang kita temukan atau deteksi itu rata-rata adalah kasus-kasus dengan tidak bergejala ya, atau kalaupun bergejala, gejalanya hanya berupa batuk atau ringan ataupun pilek ringan yang dalam waktu 3 hari lah paling lama itu hilang dengan sendirinya. Nah, tetapi seperti juga kita lihat di berbagai negara di luar, risiko tingkat keparahan dan kematian itu juga terjadi walaupun proporsinya jauh lebih kecil dibandingkan saat kita menghadapi varian Delta. Ya, seperti kemarin dari kasus kematian, ada 2 kasus kematian kan yang menarik, ada 1 warga pasien yang sudah divaksinasi lengkap, tapi ternyata juga masih bisa terpapar. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi memang vaksinasi kan memang tidak 100% melindungi seseorang dari terpaparan terhadap virus COVID-19 ya. Artinya secara umum kita tahu kan varian Omikron ini juga adalah virus COVID-19 yang artinya upaya untuk pencegahan untuk kita tertular adalah dengan protokol kesehatan. Tetapi kita tahu kalau kemudian virus tersebut masuk ke tubuh kita, maka di tubuh kita itu sudah punya tentara ya ataupun pengaman proteksi yang tentunya kemudian bisa melindungi kita sehingga akan ditekan jumlah virusnya yang kemudian seseorang itu walaupun positif dia tidak bergejala. Kalau orang tidak bergejala kan tidak menularkan kepada orang lain atau kalau gejalanya juga sangat ringan dia juga tidak berpotensi menularkan orang lain. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu secara umum kita tahu bahwa pertama COVID-19 ini paling tinggi fatalitasnya adalah pada orang-orang yang memiliki komorbid dan orang-orang lansia. Itu sejak awal ya, sejak virus pertama Wuhan kita walaupun ketahui. sudah vaksinasi lengkap tetap potensinya lebih tinggi untuk tertular ya, kalau ada komorbid begitu ya, Dok ya? Betul, apalagi kalau komorbidnya ini tidak terkontrol ya, seperti pada kasus pelaku perjalanan yang pertama itu sesaknya itu sebenarnya lebih dikarenakan kondisi diabetesnya yang tidak terkendali, ditambah dengan infeksi dengan COVID-19 khususnya varian Omikron ya, ini memperparah keadaannya tersebut. Ya, Dr. Nadia, tapi kita pemerintah punya tidak data dari 1.000 lebih kasus varian Omikron yang sudah terdeteksi di tanah air ini, berapa persen dari mereka yang terpapar ini yang sudah divaksinasi lengkap dan yang belum divaksin lengkap atau sama sekali belum divaksinasi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, kita memiliki data tersebut ya. Jadi jumlah orang yang sudah divaksin dengan kondisi dia mendapat artinya COVID itu artinya yang Omikron itu ada 78% itu sudah mendapatkan vaksinasi dan ada 22% itu yang belum sama sekali mendapatkan vaksinasi karena mereka biasanya adalah PMI dan ada yang baru 1 kali mendapatkan vaksinasi. Jadi umumnya kalau untuk transmisi lokal kita lihat baru 1 kasus ini ya yang kemudian berakhir pada kematian yang belum divaksinasi. Oke, Dr. Nadia, sebelumnya kita juga menyimak ada keterangan ini disampaikan oleh epidemiolog Kandiki Budiman yang mengatakan testing menjadi kunci harus ditingkatkan. Tetapi kita tahu dalam beberapa waktu terakhir, 1-2 pekan terakhir sejak Omikron semakin meningkat kasus di Indonesia, jumlah kapasitas testing ini masih naik turun, tidak terlalu jauh dengan minggu-minggu atau bulan-bulan sebelumnya. Dr. Nadia, bagaimana ini? Ya, kalau kita lihat memang
testing kita ya secara nasional ini memang sudah agak turun. Kalau kemarin pas waktu puncak-puncaknya Juni Juli pada waktu Delta itu testing kita 1:11 ya untuk satu kasus positif itu berbanding sebelumnya ya waktu masa varian Delta itu 1:14 sampai dengan 15. Saat ini 1:11. Jadi memang ada penurunan kalau kita bicara mengenai tracing. Kalau untuk testing ini kan 1/1000 penduduk per minggu ya. Saat ini kalau kita lihat sudah kurang dari 1, malahan sekitar 0,6, 0,7 ya. Jadi memang kalau kita lihat testing dan tracing sedikit terjadi penurunan yang selalu kita ingatkan untuk daerah-daerah kembali ya, walaupun kasus positif waktu kemarin-kemarin kan memang sangat rendah, kecuali saat ini ya sudah terakhir kita melaporkan ada 3 ribuan kasus. Iya, termasuk testing di sekolah-sekolah karena sudah full 100% pertemuan tatap muka, berbeda dengan perkantoran atau pusat perbelanjaan yang sudah mulai diturunkan kapasitasnya 50-75%. Bagaimana Dokter Nadia? Iya, sebenarnya untuk sekolah, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kita sudah punya sistem yang kita sebut sebagai active case surveillance ya. Jadi secara rutin dilakukan pemeriksaan screening untuk anak-anak sekolah ini, kemudian melihat apakah angka positifnya lebih atau kurang dari 5%. Jadi kalau kurang dari 5%, itu artinya mereka masih tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, atau bisa menempuh misalnya kalau ada kasus positif segera melakukan micro lockdown. Ini dari arti untuk bagaimana kita memperhatikan ya surveillance untuk pemeriksaan anak-anak PTM. Tapi kalau kemudian kita menemukan kasus positif di sekolah, tentunya tracing ini terus dilakukan. Makanya kemudian kalau ada satu kasus yang positif sekolah, kemudian langsung dilakukan testing untuk seluruh anak-anak yang kontak erat dengan kasus tersebut, termasuk juga kepada keluarga-keluarganya. Oke, Dokter Nadia, terakhir ini kan dalam kurang dari 2 minggu terakhir ini kasus melonjak 2-3 kali lipat dari di bawah 1.000 di minggu lalu, sekarang sudah 3.000. Apa kemudian rencana yang disiapkan? Apakah banyak yang bertanya, apakah PPM kemudian akan dikembalikan ke PPKM level 3 atau bahkan level 4? Ya, tentunya saat ini kita masih terus memantau ya perkembangan dari jumlah kasus ini, dan kalau saat ini kita tahu banyak daerah sudah mulai turun ya levelnya dari yang kemarin PPKM 1 menjadi PPKM 2, kemudian ada yang PPKM 2 menjadi PPKM 3. Nah, kalau kemudian penerapan daripada pembatasan-pembatasan masyarakat sesuai PPKM ini masih bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan kemudian kita melihat laju penularan itu masih bisa dikendalikan, tentunya kita tidak perlu langsung menurunkan PPKM itu pada level terendah ya, level 4 atau level 3, yang artinya kita hampir menghentikan semua kegiatan atau aktivitas yang sudah kita mulai. Mungkin kita akan mengevaluasi dan melihat ya mobilitas-mobilitas yang tidak perlu itu yang akan dikurangi. Baik, kami akan nantikan terus perkembangan terkini dan juga apa evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah yang sudah mulai mengaktifkan kembali evaluasi PPKM setiap 1 minggu sekali. Hari Senin besok ya akan ada update lagi. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.